semuanya, di video ini aku mau bahas tentang sistem pemerintahan yang ada di Inggris dan bagaimana sih sistem tersebut bisa menjadi contoh dalam pembangunan di Indonesia. Negara Inggris secara konsisten berada dalam daftar 10-20 negara paling maju di dunia. Berdasarkan indikator ekonomi, negara ini sering menempati peringkat kelima atau keenam ekonomi terbesar di dunia. Sementara dari sisi indeks pembangunan manusia, Inggris sering menduduki peringkat ke-13 hingga ke-16 secara global. Negara Inggris menerapkan sistem monarki konstitusional dengan sistem parlementer yang artinya negara ini masih memiliki raja sebagai kepala negara, tetapi perannya hanya sebagai simbol dan tidak menjalankan pemerintahan secara langsung. Kekuasaan pemerintahan di Inggris dijalankan oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Perdana Menteri berasal dari partai yang memenangkan pemilu yang memiliki dukungan mayoritas di parlemen. Ia bertanggung jawab kepada parlemen sehingga harus menjaga kepercayaan dari anggota parlemen. Adapun sistem pemerintahan Inggris yaitu mempunyai beberapa ciri khas yang membuatnya kuat dan stabil. Yang pertama, adanya check and balance yang berjalan efektif, di mana parlemen benar-benar aktif mengawasi pemerintahan bukan sekedar formalitas. Kedua, adanya tradisi demokrasi yang sudah lama, sehingga sistemnya lebih matang dan konsisten dijalankan. Ketiga, fleksibilitas konstitusi, karena Inggris tidak memiliki satu dokumen konstitusi tertulis seperti negara lain, melainkan berdasarkan hukum, kebiasaan, dan konvensi. Ini membuat sistemnya lebih mudah menyesuaikan perubahan zaman. Keempat, netralitas birokrasi, di mana aparatur sipil negara tetap profesional meskipun terjadi pergantian pemerintahan. Yang kelima, pelayanan publik yang berbasis digital dan efisien sehingga masyarakat bisa mengakses layanan lebih mudah tanpa proses yang berbelit-belit. Semua hal ini membuat pemerintahan Inggris cenderung stabil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dari sistem tersebut, ada beberapa hal yang menjadi contoh bagi Indonesia dalam pembangunan. Yang pertama, penguatan akuntabilitas pemerintah, di mana pejabat publik harus benar-benar bertanggung jawab atas kebijakan yang dibuat, bukan secara administratif, tapi juga secara politik. Kedua, peningkatan profesionalisme aparatur negara dengan sistem rekrutmen dan promosi yang lebih berbasis kompetensi, bukan kedekatan atau kepentingan tertentu. Ketiga, memperkuat fungsi pengawasan lembaga legislatif agar kebijakan pemerintahan bisa dikontrol dengan lebih efektif dan tidak menyimpang. Keempat, pengembangan e-government yang lebih maksimal supaya pelayanan publik jadi cepat, transparan, dan mengurangi potensi korupsi. Dan yang kelima, membangun budaya transparansi dan keterbukaan informasi sehingga masyarakat bisa ikut mengawasi jalannya pemerintah. Selain itu, Indonesia juga bisa meniru bagaimana Inggris menjadi stabilitas publik meskipun sering terjadi pergantian pemimpin karena sistemnya sudah kuat. Tapi tentu saja penerapan di Indonesia harus sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem presidensial. Jadi, sistem pemerintahan di Inggris bisa menjadi referensi penting bagi Indonesia, terutama dalam hal akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi pelayanan publik. Dengan menyesuaikan pada kondisi dalam negeri, hal tersebut dapat mendorong pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan. Sekian pembahasan dari saya, yaitu tentang sistem pemerintahan di Inggris dan bagaimana sistem tersebut bisa menjadi contoh dalam pembangunan di Indonesia. Terima kasih.